I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dinda Afifah dari PSC kelompok 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Service Marketing Communication atau layanan komunikasi pemasaran. Layanan komunikasi pemasaran yaitu perencanaan strategis yang menggabungkan berbagai komunikasi pemasaran untuk mempromosikan nilai yang ditawarkan perusahaan dan merencanakan strategi yang efektif. Siapa sih target audiens? Terdapat 3 target audiens dalam program layanan komunikasi. Yang pertama yaitu prospek, karena prospek merupakan hal yang sangat penting mencakup perkiraan dan evaluasi tentang masa depan. Yang kedua yaitu pengguna. Jika perusahaan memiliki hubungan keanggotaan dengan pelanggannya dan database informasi kontak dan profil, maka perusahaan dapat mendistribusikan informasi yang ditargetkan melalui aplikasi seperti email, pesan, dan yang lainnya, karena dapat memperkuat saluran komunikasi yang lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu karyawan. Selain karyawan sendiri sebagai pengguna, juga dapat mengingatkan karyawan terhadap pelayanan komunikasi bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu Specific Service Communication Objective atau menentukan tujuan komunikasi layanan. Apa sih tujuan komunikasi layanan itu? Tujuannya yaitu untuk membujuk pelanggan yang menjadi sasaran agar mengetahui produk layanan mereka menawarkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut relatif terhadap penawaran perusahaan pesaing. Selain itu, juga untuk mempertahankan kontak dengan pelanggan yang sudah ada dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi komunikasi pemasaran digunakan untuk meyakinkan calon pelanggan dan pelanggan saat ini tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk memposisikan ulang suatu layanan relatif terhadap penawaran kompetitif juga menjadi tujuan strategi komunikasi yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Citrasari. Kali ini saya akan membahas materi tentang pahami corong komunikasi pemasaran layanan dan tujuan utama. Tinjau taktis dapat diatur menurut corong komunikasi pemasaran layanan yang merinci berbagai tujuan potensial menggunakan model 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap prapembelian. Dalam tahap prapembelian dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kesadaran akan kebutuhan, yang kedua yaitu evaluasi alternatif. Kesadaran akan kebutuhan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pencarian informasi, yang kedua yaitu kebutuhan kejelasan, yang ketiga menjelajahi solusi, dan yang keempat adalah identitas produk layanan alternatif. Evaluasi alternatif dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tinjau informasi pemasok, misalnya seperti iklan dan situs web. Kedua yaitu tinjau informasi dari pihak ketiga, misalnya ulasan yang dipublikasikan dan peringkat blog. Yang ketiga yaitu diskusikan iklan opsi dengan petugas servis. Keempat, papatkan saran dari pihak ketiga. Yang kelima, buat keputusan pembelian. Kedua yaitu tahap pertemuan layanan. Terdiri dari 2, yaitu meminta layanan dari pemasok atau inisiasi yang dipilih swalayan. Yang kedua yaitu pengalaman pertemuan layanan.
Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pet counter. Terdiri dari 3, yaitu evaluasi layanan kinerja, kedua niat masa depan, ketiga yaitu perilaku masa depan. Adapun tujuan komunikasi umum sepanjang corong komunikasi pemasaran layanan. Yang pertama yaitu akuisisi pelanggan, kedua manajemen pertemuan layanan, dan yang ketiga yaitu keterlibatan pelanggan. Dan materi berikutnya yaitu mengetahui beberapa peran spesifik yang dapat dilakukan oleh komunikasi pemasaran layanan. Beberapa peran spesifik, yang pertama yaitu mempromosikan isyarat nyata untuk mengkomunikasikan kualitas. Yang kedua yaitu menambah nilai melalui konten komunikasi. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam komunikasi. Yang keempat yaitu mempromosikan kontribusi personel layanan. Dan kelima, merangsang dan mengalihkan permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Di sini ingin menjelaskan mengenai poin ke-6 dan ke-7. Yang ke-6, memahami tantangan komunikasi layanan dan bagaimana komunikasi layanan dapat mengatasinya. Bagaimana layanan terbaik dapat dikomunikasikan, terutama karena layanan tidak berwujud, menghadirkan tantangan untuk komunikasi. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya yang pertama, abstraksi atau tidak ada korespondensi satu ke satu dengan objek fisik. Yang kedua, umum. Item adalah bagian dari kelas orang, objek atau peristiwa dan tidak spesifik untuk kinerja perusahaan. Yang ketiga ada non-searchability, yaitu tidak dapat diperiksa atau dicari sebelum membeli. Yang keempat ada ketidakmampuan mental atau sulit dipahami dan ditafsirkan. Dari beberapa tantangan-tantangan di perkomunikasian, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah komunikasi yang ditimbulkan oleh tidak berwujudan. Yang pertama, tantangan abstraksi itu bisa diatasi dengan menggunakan episode konsumsi layanan dan tunjukkan pelanggan biasa yang mengalami layanan tersebut. Yang tantangan kedua yaitu umum, bisa diatasi dengan mengklaim objektif atau gunakan dokumentasi sistem yang menunjukkan fakta dan statistik tentang sistem pemberian layanan dan dokumentasi kinerja yang mengutip statistik kinerja masa lalu seperti persentase paket yang dikirimkan tepat waktu, terus untuk klaim subjektif, episode kinerja layanan yang dapat digunakan, terus di mana penyampaian layanan secara aktual yang dilakukan oleh personel layanan yang ditampilkan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu non-searchability, bisa diatasi menggunakan dokumentasi konsumsi, dapat digunakan jika testimonial diperoleh dari pelanggan yang telah mengalami layanan tersebut. Untuk layanan dengan atribut kepercayaan tinggi, gunakan dokumentasi reputasi yang menunjukkan penghargaan yang diterima atau kualifikasi penyedia layanan. Tantangan yang keempat yaitu impalpability, bisa diatasi menggunakan episode proses layanan dengan menyajikan apa yang sebenarnya akan terjadi selama pengalaman layanan, menampilkan episode riwayat kasus dari apa yang dilakukan perusahaan untuk klien dan bagaimana memecahkan masalah klien, atau menunjukkan episode konsumsi layanan yang menunjukkan pengalaman pelanggan dengan melayani. Dua cara tambahan untuk membantu mengatasi berbagai tantangan atau masalah tidak berwujud tadi itu, yang pertama dengan menekankan isyarat berwujud seperti karyawan, fasilitas, sertifikat, dan penghargaan atau pelanggannya.
Yang kedua, gunakan metafora untuk mengkomunikasikan proporsi nilai. Misalnya, Prudential menggunakan batu karang Gibraltar sebagai simbol kekuatan perusahaan. Materi yang ketujuh yaitu pahami bauran komunikasi pemasaran dalam konteks layanan atau where. Untuk menjangkau target audiens dan mencapai tujuan komunikasi, dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, diantaranya saluran pemasaran tradisional, contohnya periklanan, pemasaran langsung, iklan online melalui media sosial, web, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saluran penyampaian layanan, misalnya outlet layanan, karyawan garis depan, layanan aplikasi, dan situs web layanan lainnya. Dan yang terakhir ada pesan yang berasal dari luar organisasi, misalnya media sosial, blog, dan liputan di media sosial lainnya. Yang kedelapan, ketahui elemen bauran dari saluran komunikasi pemasaran tradisional. Saluran pemasaran tradisional ini meliputi periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung atau termasuk pemasaran izin, promosi penjualan, dan promosi pribadi. Elemen komunikasi ini biasanya digunakan untuk membantu perusahaan menciptakan posisi khusus di pasar dan menjangkau calon pelanggan. Yang kesembilan, mengetahui peran internet, seluler, aplikasi, kode QR, dan media elektronik lainnya dalam komunikasi pemasaran layanan. Saluran komunikasi online mencakup situs web, perusahaan, dan iklan online, misalnya iklan spanduk, serta iklan dan pengoptimalan mesin telusur. Perkembangan teknologi mendorong inovasi seperti pemasaran izin yang menghasilkan kemungkinan menarik dari komunikasi yang sangat bertarget menggunakan iklan online dan seluler, aplikasi web 2.0, media sosial, dan podcasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui elemen bauran komunikasi yang tersedia melalui saluran penyampaian layanan. Perusahaan jasa biasanya mengontrol saluran penyampaian layanan dan lingkungan tempat penjualan yang menawarkan cara yang hemat biaya untuk menjangkau pelanggan mereka saat ini, misalnya melalui karyawan layanan, outlet layanan, dan titik pengiriman layanan. Mengetahui elemen-elemen bauran komunikasi yang berasal dari latar perusahaan. Beberapa pesan yang paling kuat tentang perusahaan dan layanannya berasal dari luar organisasi dan tidak dikendalikan oleh pemasar. Mereka termasuk WOM tradisional, blog, Twitter, dan media sosial lainnya. Dan liputan di media tradisional, rekomendasi dari pelanggan lainnya umumnya dipandang lebih kredibel daripada komunikasi yang diprakarsai oleh perusahaan dan biasanya lebih dicari oleh prospek, terutama untuk pembelian beresiko tinggi. Perusahaan dapat merangsang WOM dari pelanggannya melalui sejumlah cara, termasuk membuat promosi yang menarik, program hadiah, dan pelanggan referensi yang semuanya semakin dialihkan ke lingkungan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami kapan komunikasi harus dilakukan, kapan, cara menetapkan anggaran untuk program komunikasi layanan. Tidak seperti pemasaran barang di mana sebagian besar komunikasi terjadi sebelum periode pembelian besar-besaran, misalnya sebelum Natal. Perusahaan jasa biasanya tidak dapat memenuhi permintaan tambahan selama periode puncak. Oleh karena itu, komunikasi cenderung lebih menyebar dan terhubung dengan tujuan tertentu dan waktu. Dicorong komunikasi layanan kapan, keputusan anggaran, dan manajemen kinerja dipetakan terhadap tujuan-tujuan ini.
menghargai masalah etika dan privasi konsumen terkait dalam komunikasi pemasaran layanan. Ketika merancang strategi komunikasi, perusahaan perlu mengingat masalah etika dan privasi dalam hal janji yang dibuat. Kemungkinan intrusi ke dalam kehidupan pribadi orang, misalnya melalui pemasaran jarak jauh atau kampanye email, dan melindungi privasi dan data pribadi pelanggan dan prospek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang ke-14 yaitu mengenai memahami peran desain perusahaan dalam komunikasi. Desain korporat adalah kunci untuk memastikan gaya dan pesan yang konsisten dikomunikasikan melalui semua saluran bauran komunikasi perusahaan. Desain korporat sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar yang kompetitif, di mana perlu menonjol dari kerumunan agar dapat langsung dikenali di lokasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan tema pemersatu dan dapat dikenali yang menghubungkan semua operasi perusahaan dalam pengalaman layanan bermerek melalui penggunaan bukti fisik secara strategis. Perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan baik individual maupun kombinasi, yaitu terdiri dari yang pertama, perusahaan dalam industri pengiriman ekspres yang sangat kompetitif cenderung menggunakan nama mereka sebagai elemen sentral dalam desain perusahaan mereka. Ketika Federal Express menggunakan nama dagangnya menjadi FedEx yang lebih modern, nama itu tampil dengan logo baru yang khas. Yang kedua yaitu banyak perusahaan menggunakan simbol merek dagang, bukan nama sebagai logo utama. Yang ketiga yaitu beberapa perusahaan telah berhasil menciptakan simbol yang nyata dan dapat dikenali untuk diasosiasikan dengan nama merek perusahaan mereka. Yang ketiga, banyak perusahaan menggunakan warna dalam desain perusahaan mereka. Selanjutnya materi yang ke-15 yaitu mengenai mengetahui pentingnya komunikasi pemasaran terpadu untuk memberikan yang kuat identitas merek. Sebagai contoh, Departemen Pemasaran bertanggung jawab atas periklanan. Departemen Humas sebagai humas. Kegagalan layanan yang dijelaskan di atas merupakan konsekuensi dari berbagai departemen yang tidak mengkoordinasi upaya mereka secara efektif. Dengan begitu, banyak saluran yang menyampaikan pesan kepada pelanggan dan prospek. Menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengadopsi konsep komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. IMC mengikat dan memperkuat semua komunikasi untuk memberikan identitas merek yang kuat. Ini berarti bahwa media perusahaan menyampaikan pesan yang sama dan memiliki tampilan dan rasa yang sama, serta komunikasi dari berbagai media dan pendekatan komunikasi